Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Oke, kelas 12 AKL? AKL 1. Oke, 12 AKL 1 pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru. Jadi gimana? Semangat atau enggak nih pada siang hari ini? Harus semangat dong. Ya, karena kita masuk ke materi baru di komputerisasi data akuntansi desa. Karena sebelumnya kita sudah membahas komputerisasi yang perusahaan, jasa, dan dagang. Tapi sebelum itu, untuk ketua kelas boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Boleh, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di Oke, terima kasih ketua kelas. Dan untuk sekretaris, apakah hadir semua, Chelsea? Oke, karena hadir semua dan pastinya semangat ya buat mempelajari materi di mana di sini kita masuk ke komputerisasi data akuntansi desa. Nah, kita langsung masuk aja. Di sini kita akan fokus materinya itu di bagian pengertian, jenis, fungsi, dan juga contoh kasusnya. Nah, di mana teman-teman ini Bapak mau ngasih contoh, anak-anak semua, Bapak mau ngasih contoh. Di sini ada contoh, semisalnya ada di suatu desa itu ada pencatatan sebesar 12 miliar. Nah, pencatatan sebesar 12 miliar itu kan begitu banyak ya. Kayak apa ya, anak-anak semua kayak banyak banget. Maka dari itu diperlukanlah adanya namanya akuntansi desa ini. Maksudnya komputerisasi data akuntansi desa. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada tujuan pembelajaran yang dimana ada menjelaskan pengertian, mengidentifikasi jenis-jenis, menjelaskan fungsi, kemudian menganalisis manfaat, dan juga menganalisis contoh kasus yang akan nanti dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi anak-anak mohon dipahami dan diperhatikan ya. Nah, selanjutnya di sini tadi yang Bapak bilang, anak-anak bisa perhatiin. Di sini tadi contoh dari laporan yang sudah jadinya ya, kan dia banyak banget ya, nominalnya ada 1 miliar, terus ada yang 10 miliar, dan banyak banget. Ini nggak mungkin dikerjakan secara manual, jadi adanya komputer itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, anak-anak juga bisa ngelihat, di sini ada contohnya dari si komputerisasi data akuntansi tersebut. Itu di sini ada pencatatan keuangan BUMDes, itu di Kabupaten Jember contohnya. Itu dia menggunakan yang namanya aplikasi Excel. Seperti itu anak-anak semua. Oke, kita next di sini masuk ke pengertiannya. Jadi pengertiannya itu dibagi menjadi 3 hal di sini. Bapak menjadi 3 hal, itu ada komputerisasi, akuntansi desa, dan juga dijadikan satu itu komputerisasi desa. Yang dimana anak-anak semua tahu ya, komputerisasi itu apa? Hal yang proses pengolahan data menggunakan komputer dan juga biar lebih cepat dan juga akurat. Nah, sedangkan akuntansi desa itu adalah kayak proses pencatatan seperti akuntansi pada umumnya ya, tapi dia ada di desa. Nah, maka dari itu kalau digabungkan namanya jadi komputerisasi desa, yaitu penggunaan teknologinya dengan adanya si proses pencatatan, penggolongan, dan hal lainnya secara komputerisasi, maka dari itu disebutlah komputerisasi desa. Oke, kita lanjut. Di sini ada jenis-jenis dari si komputerisasi desa. Nah, sebelumnya teman-teman anak-anak semua apakah udah familiar sama 3 hal ini? Mungkin yang pertama tahu ya? Iya, yang pertama ini spreadsheet atau Excel. Nah, jadi spreadsheet atau Excel itu dapat digunakan di komputerisasi desa. Seperti tadi yang di awal contohnya itu kan juga pakai Excel ya anak-anak. Kemudian yang kedua di sini ada SIS-KUDes, kepanjangannya adalah Sistem Keuangan Desa. Terus yang ketiga di sini ada Open SID atau Sistem Informasi dari Desa itu. Nah, ketiga hal ini tadi teman-teman anak-anak semua udah jelasin, ada Excel atau spreadsheet, SIS-KUDes, kemudian ada Sistem Informasi Desa. Nah, dari 3 hal ini itu ada masing-masingnya ada kelebihan dan kekurangannya juga anak-anak. Yang dimana kalau Excel ini tentunya dia lebih mudah dibuat, tapi juga lebih mudah buat dilakukan kecurangan karena dia tidak terintegrasi dengan penguncian. Mungkin ada pengunciannya, tapi tetap bisa untuk dibobol. Kemudian di sini ada aplikasi SIS-KUDes yang dimana dia lebih aman ya karena dia ada aplikasi loginnya. Kemudian terakhir ada sistem informasi desa yang di sini
berbentuk seperti web dan dia mirip juga sama Syskedes, tapi ini tergantung dari desanya itu masing-masing. Nah, kemudian ada di sini anak-anak ada fungsi, manfaat, dan juga tantangan. Di sini fungsi dibagi menjadi 6, sama seperti akuntansi pada umumnya ya. Ada apa aja? Boleh disebutin? Catatan, pengolahan, pelaporan, pengendalian, juga transparansi. Nah, 6 hal itu udah umum banget ya di akuntansi. Nah, di akuntansi desa ini juga dipakai, ada pencatatan. Jadi kalian mencatat gimana sih akuntansinya dan juga gimana transaksinya, kemudian diolah nih, masuk bagian apa aja, kemudian disimpan, entah laporannya disimpan, transaksinya disimpan, atau sebagai macamnya. Kemudian dilaporkan. Nah, laporan ini berarti dia membuat laporan keuangan. Nah, kalau laporan keuangan di desa, nanti kita akan mempelajari lagi ya anak-anak. Kemudian ada pengendalian, yang dimana nih si pemerintah desa harus bisa mengendalikan si pemerintahan desa tersebut. Jadi si suatu mungkin bisa dibilang kelurahannya atau kecamatannya. Kemudian terakhir ada transparansi yang paling penting untuk melihat bagaimana sih si keuangan desa ini. Nah, terus ada manfaat. Manfaat ada 2, boleh dibacakan? Pemerintah desa dan juga masyarakat. Nah, kira-kira kalau pemerintah desa menurut anak-anak semua apa nih manfaatnya dari ada sistem keuangan ini? Ya, lebih mudah. Benar, lebih apa? Mudah mengatur. Jadi pemerintah desa manfaatnya adalah mudah mengatur, juga lebih mudah. Karena dia yang awalnya manual nih anak-anak bisa menggunakan si komputerisasi akuntansi ini. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri, pastinya lebih percaya akan si pemerintah desa itu. Karena dia menggunakan sistem itu. Kemudian ada tantangannya. Tantangannya dibagi menjadi 2. Ada internal dan juga eksternal. Nah, di sini juga penting karena tantangan itu merupakan permasalahan yang ada di desa tersebut. Jadi harus diselesaikan. Nah, yang pertama ada faktor internal. Menurut kalian faktor internalnya tuh apa? Internal. Kalau yang internal itu berarti lebih ke orangnya, ke sumber dayanya, ke orang-orangnya itu bagaimana. Nah, tantangannya kalau di desa contohnya kurang paham, bener. Nah, terus ada juga yang kurang paham, gagap teknologi, dan juga masih kayak ragu mau ngerjain, mau gimana, takut salah. Nah, kalau eksternalnya baru tadi dari internet, dari file-file yang entah takutnya hilang atau misalnya ada kejadian tidak terduganya. Nah, dari sini, dari tantangan ini pasti adanya solusi untuk menyelesaikan si tantangan tersebut. Nah, tadi kan internal contohnya apa? Yang orang yang tidak mudah paham, habis itu dia masih gagap teknologi. Solusinya adalah dengan adanya pelatihan, sosialisasi yang diadain di desa tersebut. Kemudian kalau faktor eksternal tadi itu, apa tadi contohnya? Jaringan internet atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti mungkin kebakaran atau banjir, tanah longsor, apalagi di desa kan rentan banget ya hal-hal tersebut. Maka dari itu, dari faktor eksternal ini perlunya ada backup atau adanya cadangan di data-data atau file-file tersebut. Nah, jadi itu merupakan bagian dari fungsi, manfaat, dan tantangan. Jadi anak-anak harus pahamin dan juga kalau bisa dicatat karena ini nanti akan Bapak keluarin di ujian minggu depan. Oke, di sini kita lanjut. Di sini masuk ke diskusi kelompok, karena di sini Bapak sebelumnya udah membuat kelompok ya, ada tim 1 dan tim 2. Nah, jadi tim 1 dan tim 2 bisa simak di depan. Di sini ada contoh soal, itu ada Desa Sukamaju menerima dana desa sebesar 1.500.000.000. Nah, pencatatannya tuh masih dilakukan secara manual. Dengan masalah yang terjadi ada salah pencatatan, terus juga bukunya rusak, laporannya terlambat. Nah, Bapak minta dari masing-masing tim itu bisa berdiskusi. Bapak kasih waktu sekitar mungkin 20 menit ya, cukup ya. Dari masing-masing kelompok bagaimana? Cukup. Nah, nanti Bapak minta 1 perwakilan aja untuk menyampaikan hasil analisis dari diskusi kalian. Boleh? Sudah dipahami? Paham? Oke, boleh silakan untuk berdiskusi dulu. Oke, kelompok 1. Apakah mungkin ada yang mau ditanyakan? Aman, Pak. Aman. Oke, kalau untuk kelompok 2 mungkin apakah aman? Bingung dong, bingung. Iya, kenapa Edric? Kenapa?
Tadi pertanyaannya berarti kelompok kalian tuh harus menganalisis. Jadi tuh kenapa si Desa Sukamaju ini masih salah pencatatan, bukunya rusak, terus laporan terlambat. Jadi kayak harus diapain Desa Sukamajunya. Jadi kamu analisis ya. Oke, sudah paham? Oke. Oke, anak-anak semua karena waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis. Jadi dari kelompok mana nih yang bersedia untuk menjelaskan hasil analisis dari kelompoknya? Oke, dari kelompok 2. Oke, boleh beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, gimana nih kelompok 2 perwakilannya? Dari analisis kasus ini, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu solusinya menurut saya komputerisasi desa tadi Pak. Kenapa? Menurut kelompok maksudnya. Tadi kenapa? Menurut kelompok dari hasil analisis Mm-mm. kasus tersebut, solusinya adalah komputerisasi desa tadi yang Bapak jelaskan. Berarti dia harus punya komputerisasi data tersebut ya untuk melakukan dana desa itu biar lebih efektif, efisien dan juga nggak ada salah pencatatan bukunya, jadi nggak ada alasan buku lagi karena juga udah pakai komputer akuntansi desa tersebut. Bagaimana jawaban dari teman kalian? Apakah benar? Sepakat? Oke, keren banget. Boleh beri tepuk tangan dulu. Oke, sebelum masuk ke bagian selanjutnya, tadi kan kalian udah mendengarkan sedikit dan banyak ya tentang perihal dari komputerisasi akuntansi. Sekarang Bapak minta kalau kalian setuju, kalian boleh berdiri. Tapi kalau kalian gak setuju, kalian boleh duduk. Oke, paham? Nah, Bapak ingin tanya, apakah komputerisasi data akuntansi membuat desa lebih efektif dan efisien? Setuju? Semua berdiri? Oke, berarti semuanya setuju ya, benar ya, karena membuat efektif dan efisien. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apakah dari komputer ini membuat desa itu lebih lebih tertinggal, lebih lama gitu buat ngelaporin? Oke, nggak setuju ya. Berarti dengan adanya komputer ini, kalian semua setuju kalau si komputerisasi data itu penting ya buat di desa tersebut, apalagi desa yang tertinggal ya khususnya. Oke, nah sebelum itu Bapak mau minta, tadi kan anak-anak semua udah ngelakuin diskusi kelompok nih. Bapak minta buat perwakilan kelompok itu bikin tugas, yang dimana tugasnya itu dari diskusi kelompok tadi kalian bikin mind mapping. Mind mapping itu di kertas asturo ya anak-anak semua. Nah kertas asturonya itu nanti minggu depan kalian presentasikan ke depan. Oke, sudah paham? Oke, karena kalian terlihat semuanya bahagia di sini, jadi Bapak ingin menambahkan tugas lagi. Jadi tugasnya itu berupa LKPD, lembar kerja peserta didik juga. Bapak sudah kirimkan ke ketua kelas. Nah, lembar kerjanya itu terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan juga 5 esai. Nah, kalian print soal tersebut, kemudian kalian kerjakan. Minggu depan sudah harus di meja Bapak ya, di ruang guru ya. Semua paham? Oke, karena semuanya sudah terlihat bahagia untuk mengerjakan tugasnya nanti ya. Jadi, untuk terakhir pertemuan ini di minggu ini juga, di materi komputerisasi khususnya di bagian dasar pengertiannya, dicukupkan sampai di sini. Tapi sebelum itu, adakah yang ingin bertanya atau sudah cukup jelas nih dari penjelasan tadi? Tugasnya juga sudah paham ya? Ada berapa tadi tugasnya? 2. Membuat apa? Main? Di mana mind mappingnya? Terus satu lagi? LKPD 10 soal, terus 5 esai. Oke, berarti sudah paham ya. Nah, dari semua hal ini boleh satu orang memberikan kesimpulan? Oke, apa kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan ini? Kesimpulannya yaitu komputerisasi data akuntansi desa adalah penggunaan teknologi komputer untuk mengelola data dan transaksi keuangan desa secara lebih cepat, akurat, efisien, transparan, dan juga akuntabel. Dan juga melalui penggunaan aplikasi seperti Excel, Sysdesk, dan SID, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih mudah, aman, serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Oke, beri tepuk tangan untuk Noval, keren sekali ya kesimpulan yang diberikan. Oke, karena berakhirlah pertemuan pada minggu ini, boleh ketua kelas pimpin doa penutupnya? Baik teman-teman, sebelum kita selesaikan pelajaran kita, maka baik kita berdoa.
Amin. Baik, terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.